Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang terus tercurah kepada kami, memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Smyrna adalah satu dari 7 jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, selain Efesus, Pergamus, Tiatira, kemudian ada Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yohanes, penulis kitab Wahyu ini, diperintahkan oleh Roh Allah untuk menuliskan apa yang dilihatnya dalam sebuah penglihatan ke dalam sebuah kitab dan mengirimkannya kepada 7 jemaat tersebut. Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Smyrna adalah sebuah kota di Asia Kecil yang sekarang termasuk dalam wilayah Turki. Saat ini kotanya masih ada dan menjadi satu-satunya kota yang dari ke-7 kota tadi yang masih ada. Hanya saja namanya saat ini bukan lagi Smyrna tetapi Izmir. Izmir adalah kota terbesar nomor 3 di Turki setelah ibu kota Istanbul dan Ankara. Smyrna didirikan oleh bangsa Yunani. Kita tahu bahwa bangsa Yunani adalah bangsa yang maju di segala bidang, termasuk dalam hal arsitektur. Bangsa ini juga adalah bangsa yang politeis atau menyembah banyak dewa. Tak heran bila di sana banyak dijumpai kuil pemujaan dan patung dewa-dewi yang menjadi sesembahan mereka. Tercatat pula bahwa kota ini memiliki hubungan yang dekat dengan Imperium Romawi, dekat dan loyal. Karena kedekatan inilah Smyrna menjadi kota yang terpilih ketika Romawi hendak membangun kuil Kaisar Tiberius. Maka dibangunlah kuil itu di sana. Smyrna menjadi kota dengan masyarakat yang plural dan beragam dalam hal agama. Karena di sana ada bangsa Yunani yang menyembah banyak dewa, ada bangsa Romawi yang menyembah dewi Romawi, dan juga Kaisar Tiberius yang juga dianggap sebagai dewa. Ada bangsa Yahudi yang mendirikan banyak sinagogi, tempat ibadah mereka di sana. Dan di Smyrna ada pula jemaat Kristus, gereja yang didirikan oleh Paulus, gereja atau jemaat yang kecil, karena memang jumlah mereka tidak banyak atau minoritas. Lalu kesusahan apa yang dialami jemaat di Smyrna?
Kesusahan apa yang dimaksudkan Allah ketika Dia mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu"? Saat itu diterapkan aturan oleh penguasa untuk setiap rakyatnya wajib datang ke kuil Tiberius dan memberitakan hormatnya atau menyembah patung Kaisar Tiberius. Bagi jemaat di Smyrna sebagai pengikut Kristus jelas bahwa aturan ini tidak bisa mereka lakukan. Mereka mengerti bahwa iman mereka tertuju kepada Kristus, bukan kepada yang lain, bukan pula kepada Kaisar Tiberius. Maka mereka mengambil sikap untuk menolak menyembah patung Kaisar Tiberius, karena hal ini bertentangan dengan iman percaya mereka. Oleh Romawi, sikap mereka ini dipersoalkan dan dipandang sebagai sebuah pemberontakan. Orang Kristen di Smyrna dianggap sebagai ancaman karena ketidakloyalan mereka. Akibatnya mereka diisolir secara politik, secara sosial maupun ekonomi. Mereka ditekan oleh pemerintah, mereka dikucilkan, hak-hak politik mereka dicabut. Bisa dikatakan kehidupan mereka digencat dari segala penjuru termasuk dari sisi ekonomi. Ketika diketahui bahwa mereka adalah orang Kristen, tidak boleh ada yang bertransaksi dengan mereka. Dengan demikian orang Kristen tidak bisa membeli atau menjual sesuatu kepada orang di luar komunitas mereka. Kalau diembargo secara ekonomi seperti ini, pastilah cepat atau lambat mereka akan menjadi miskin. Miskin bukan karena tidak mau bekerja, bukan karena mereka adalah orang jahat, bukan pula karena mereka pemalas, tetapi karena kehidupan mereka ditekan oleh penguasa pada waktu itu. Mereka tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana wajarnya. Dan mereka menghadapinya sebagai sebuah konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sebuah keputusan yang tidak mudah, berat, karena keputusan ini akan membawa mereka pada kesusahan, bahkan penderitaan dan kemiskinan. Siapa di antara kita yang tetap memilih hidupnya susah, miskin, dan menderita selama masih ada pilihan lain? Besar kemungkinan pilihan lain itu yang akan kita pilih. Sekalipun pilihan itu berarti menggadaikan Tuhan, mengabaikan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Daripada nanti jadi susah, gak apa-apalah ambil jalan yang tidak benar. Nanti kan bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun kok, pasti diampuni. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti ini? Yang memandang kemudahan Tuhan sebagai sesuatu yang rendah, yang bisa dipermainkan, yang murahan. Tuhan memang murah hati, tetapi bukan berarti bisa dianggap murahan. Mari kita berkaca pada jemaat di Smyrna, yang sekalipun menyembah Tuhan yang murah hati, tetapi tetap memegang teguh iman mereka dengan melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka akan menderita, hidup mereka akan jadi susah, tetapi mereka memilih untuk tetap setia kepada Kristus. Ya Tuhan, bagaimanapun berat penderitaan ini, aku tidak akan berpaling daripadamu. Bukankah ini menunjukkan kualitas iman yang jempolan, yang patut kita teladani? Apakah Kristus tidak tahu kesusahan dan kemiskinan mereka? Tadi sudah disebutkan bahwa Kristus tahu. Kristus tahu bagaimana berat penderitaan mereka. Namun apakah kemudian Kristus mengubah yang susah ini menjadi tidak susah? Dan menjadikan mereka yang miskin menjadi tidak miskin atau kaya raya? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak melakukannya. Tuhan tidak mengubah itu, sekalipun Tuhan pasti mampu melakukannya.
Terhadap hal itu, Tuhan justru mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan tidak melepaskan mereka dari penderitaan, tetapi justru meminta untuk menghadapinya. Menghadapinya dengan tidak gentar, dengan tidak takut. Memang terasa pahit dan berat mengikut Kristus. Tetapi memang inilah yang Alkitab katakan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, bahkan kemudian masih disusul dengan pesan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Sudah diminta untuk menjalani penderitaan, masih ditambahi untuk bersiap dimasukkan ke penjara. Ternyata menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Tidak ringan dan jauh dari kata nyaman. Maka dari itu mereka yang siap dengan segala kesusahan ini dan setia menjalani sampai pada kesusahannya, dialah Kristen yang sejati. Setia sampai mati, memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, ayat 10. Kesetiaan yang muncul buah dari iman yang murni. Iman yang murni, iman yang berkualitas, bukan iman yang memindahkan gunung. Namun iman yang murni adalah setuju dan menerima kehendak Allah dengan hati yang penuh syukur. Entah itu manis atau pahit, entah itu sehat atau sakit, entah itu miskin atau kaya. Itulah yang didapati pada jemaat di Smyrna, yang dipuji oleh Tuhan dengan mengatakan, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya, jemaat di Smyrna memang miskin secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Bahwa jemaat yang sengsara, yang kecil, yang miskin ini, yang dalam pandangan manusia bisa jadi sangatlah kasihan, ternyata di mata Tuhan sangat hebat, sangat keren. Hebat karena kesetiaannya, karena ketangguhannya, kuat, tahan banting, dan tidak menyerah sekalipun dalam kesusahan dan penderitaan. Mereka adalah jemaat yang menang, yang berkemenangan. Pada kalimat penutup di surat ini dituliskan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kematian yang kedua di sini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian yang pertama terjadi ketika seseorang tidak percaya kepada Kristus. Ketidakpercayaannya inilah yang membuatnya terpisah dari Allah, terputus hubungannya dengan Allah. Di sini dia disebut mati sekalipun dia masih hidup. Itulah kematian yang pertama. Setelahnya dia akan mati secara jasmani. Kematian jasmani inilah yang disebut sebagai kematian kedua yang membawa kepada penderitaan. Karena akan membawa pada kematian kekal, yaitu kebinasaan di neraka. Itu kematian bagi orang yang tidak percaya. Berbeda dengan kematian orang percaya. Sebelumnya dia mengalami kematian yang pertama dalam ketidakpercayaannya. Namun kemudian Tuhan membangkitkannya ketika dia percaya kepada Kristus. Setelah itu dia tetap akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian jasmani saat ajal menjemputnya. Hanya saja kematian kedua ini tidak akan membawanya pada kebinasaan seperti kematian orang yang tidak percaya tadi. Akan tetapi kematian kedua ini menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Iman percaya kepada Kristuslah yang memungkinkan itu terjadi. Jadi kematian kedua bagi orang yang tidak percaya akan membawa pada kebinasaan. Sedangkan kematian kedua bagi orang percaya akan membawa pada kehidupan kekal. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu ditakutkan bagi orang percaya. Inilah yang dimaksud dengan tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena kematian kedua justru akan mengantar dirinya, orang percaya, bertemu dengan Bapa di surga. Kita orang percaya semestinya memahami jalan keselamatan ini, sehingga kita tidak lagi risau dengan rupa-rupa persoalan maupun kesusahan, bahkan sakit penyakit yang dapat mengancam keberlangsungan hidup kita.
Risaulah bila kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan, karena itulah penderitaan yang sesungguhnya. Menjadi orang percaya memang tidak menjamin hidup kita terhindar dari permasalahan dan penderitaan. Maka dari itu berdoalah agar kita tetap setia kepada Kristus ketika kita menghadapinya. Berdoalah agar Tuhan menolong, menguatkan dan menghiburkan di dalam kesesakan. Mari kita belajar dari jemaat di Smyrna yang tidak cengeng, yang tidak bersungut-sungut, yang tidak meninggalkan Tuhan sekalipun hidup dalam penderitaan yang maha berat karena iman mereka. Biarlah kita tetap setia, biarlah keadaan menguji iman kita dan iman kita tidak menjadi goyah, tidak terguncang, tetap menjadi iman yang teruji seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk renungan pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan, bahkan penderitaan dari jemaat di Smyrna. Kami tahu jemaat di Smyrna begitu tangguh, begitu kuat, tahan banting terhadap segala macam penderitaan. Biarlah ini juga menjadi spirit semangat bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami sekalipun mungkin ada berbagai macam penderitaan. Biarlah kami tetap melekat kepada Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan, tidak berpaling daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.